Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Shalom semuanya, Jemaat Talitakum. Hari ini bersama saya, Dr. Natalena, kita akan beribadah. Kiranya ibadah kita sungguh menyukakan hati Tuhan, sehingga ibadah ini berkuasa untuk setiap kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, dan kita semua mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini, Engkau melihat setiap kami umat-Mu yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada, sehingga sungguh telinga, mata dan hati kami fokus kepada firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar bukan firman yang biasa-biasa, tapi firman yang berkuasa, yang sungguh dapat mengubah kami, yang sungguh juga dapat menyembuhkan kami yang sakit, membuat kami kuat bagi yang lemah, dan yang terbeban akan diberikan kelegaan, yang terbelenggu dibebaskan, bahkan yang sakit disembuhkan. Mari Tuhan, dengan segala kerendahan hati,
Kami minta kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Mari tutup bungkus kami semua, sehingga kami sungguh dapat mendengarkan firman yang diberitakan, sehingga ada sukacita. Karena Yesus kami disenangkan dengan ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Hari ini Engkau akan melawat setiap umat-Mu. Umat-Mu mengalami kelegaan, umat-Mu mengalami pembebasan, umat-Mu mengalami sukacita. Karena Allah yang kami puji dan kami sembah bukanlah manusia yang berdusta, tetapi Allah yang tidak pernah berdusta. Setiap apapun yang difirmankan, semua jadi. Terima kasih Bapa, jadilah seperti kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, kami mau firman ini berasal daripada-Mu. Dan hamba yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga firman ini sungguh memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dipuji dan yang disembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah, hari ini ya, firman Tuhan yang akan kita bahas adalah tentang bertobatlah, saudara. Bertobatlah ya. Dari zaman Tuhan Yesus juga sudah dikatakan bertobat. Ya, mungkin saudara bilang, waduh, disuruh bertobat terus, kapan nih Tuhan datang? Ya, mungkin saudara sudah bosan dengan kata bertobat. Tetapi sesungguhnya saudara, ya, kita bukan hanya menantikan pertobatan, kita bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi ada saudara, ya, kedatangan Tuhan yang bersifat pribadi. Hari ini kita lihat bahwa di tengah-tengah pandemi, saudara bisa lihat ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang tiba-tiba saja lenyap. Sehingga firman Tuhan berkata, sungguh saudara, bahwa kehidupan kita seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Ya, hari ini dengan kata-kata bertobat, saya berharap kita semua tidak bosan ya saudara, karena sesungguhnya pertobatan itulah yang paling penting untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini di dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan saudara, bahwa di sini dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya. Berbicara tentang dunia, seluruh dunia, itu berarti bicara tentang apapun yang kita cari di dunia ini. Apakah harta, apakah kemuliaan, nama besar, ujian, apapun itu, ya. Sehingga di dalam firman Tuhan berbicara tentang harta ini ada banyak sekali saudara, bahkan dikatakan lagi di Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya, hampir-hampir dekat tapi kata-katanya sama, ya. Tapi itu ada di Matius, yang tadi ada di Markus. Dan ada lagi di Lukas 9 ayat 25. Begitu juga di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, di sini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan ini, betapa pentingnya kita melekat kepada Tuhan. Ya, betapa pentingnya kita harus menaruh hati kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena apabila kita tidak menaruh pengharapan ya dan pikiran kita kepada Tuhan, maka dunialah yang akan membawa dan mempengaruhi kita untuk melekat kepada dunia. Sehingga pengenalan akan dunia ini akan membuat kita tidak mengenal Tuhan. Ya, karena dunia menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan yaitu hikmat. Di mana dikatakan hikmat adalah
pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Itu lebih besar daripada semua hikmat dari dunia ini. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini kita lihat bahwa sesungguhnya manusia banyak sekali dipengaruhi oleh dunia. Terutama di sini dikatakan harta. Hartalah yang menjadi tujuan orang untuk hidup di dunia ini. Sehingga dia melupakan bahwa fungsi dan tugasnya ada di dunia bukanlah semata-mata untuk mencari harta. Atau semata-mata untuk hidup sekedar saja. Sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi dutanya Kristus. Untuk membawa perubahan bagi orang di sekitar kita. Untuk menjadi agen perubahannya Tuhan. Nah, tetapi di dalam prakteknya sehari-hari kita sering lupa karena di tengah-tengah kita menjalankan kehidupan di dunia ini, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang terutama prioritas dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan surga. Nah, dikatakan, apalah gunanya engkau memiliki semua isi dunia ini, tetapi tubuhmu binasa. Ya, engkau kehilangan nyawamu. Saudara, kita lihat di tengah-tengah pandemi ini, ya, ada banyak orang yang tiba-tiba meninggal. Sakit 2 hari, meninggal. Sakit 1 hari, meninggal. Baru sebentar berhello ria, tiba-tiba meninggal. Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini, orang yang meninggal yang tidak di dalam Tuhan, apakah saudara merasakan sesuatu yang mengerikan? Bukankah kita bersyukur, percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah? Di dalam iman kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh kekal. Percaya di sini bukan hanya percaya, tetapi percaya dan menghidupi firman. Artinya hidup di dalam pertobatan. Yang setiap hari mau bertobat, setiap hari mau berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa. Sehingga karakter kita benar-benar karakter seperti yang Tuhan mau. Di Galatia 5 ayat 22, yaitu buah roh. Nah, saudara, sesungguhnya apabila kita sudah mau mengalahkan kedagingan kita dengan pertolongan Roh Kudus, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam dunia ini. Bahkan kita tidak perlu takut untuk hari-hari ke depan. Bahkan untuk apapun yang kita makan, minum, dan pakai. Sesungguhnya kalau kita percaya, apabila kita hidup di dalam kekudusan, maka semua itu Tuhan siapkan. Tetapi oleh karena kita masih khawatir, kita masih ragu dengan Tuhan kita, maka semua hal-hal yang membuat kita khawatir itu ada pada kita. Kita tidak mengalami terobosan, kita tidak mengalami mujizat. Bahkan mungkin kita nggak percaya mujizat. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Apalah artinya engkau punya dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Mari, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari saudara, tidak ada jalan lain kecuali saudara mau beribadah dengan serius, menyembah, memuji Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan saudara, kita tidak hanya beribadah hanya hari Minggu, tetapi Senin sampai Senin lagi saudara. Dan bukan hanya satu kali, kalau perlu di saat-saat yang genting ini,
Kita perlu berdoa seperti Daniel, berdoa 3 kali saudara, di sotoh-sotoh rumah, di tingkap-tingkap rumahnya. Mari saudara, hari ini buat engkau menyukai Tuhan lebih dari segalanya. Minta kepada Tuhan hati yang takut, hati yang rindu akan Tuhan. Saat ini di mana Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan terus memberikan kita yang lapar dan haus, akan mengenyangkan kita. Tetapi masalahnya ada banyak kita yang tidak merasa perlu Tuhan. Ada banyak kita yang merasa semuanya itu biasa-biasa saja. Ada banyak kita merasa bahwa pandemi ini biasa, sebentar juga akan selesai. Sehingga kita tidak pernah takut. Dan apa jadinya kalau tiba-tiba itu ada pada kita, terjadi dalam hidup kita? Atau kalau tiba-tiba kita ada di ruangan ICU, apakah saudara siap? Oleh karena itu hari ini kita harus siap. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap. Kita harus siap menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus yang memakai jubah putih, yang artinya memakai jubah kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan, mulai meninggalkan dosa saudara. Saudara yang mabuk, judi, yang selingkuh, pornografi, mencuri, iri hati, marah, kepahitan, serakah, korupsi, tidak mencintai firman, tidak suka dengan firman, tidak percaya dengan firman, tidak mau berdoa, mengeraskan hati, sombong, menganggap remeh orang lain, menghina. Ada banyak sekali saudara. Merasa diri benar sendiri, tidak mau menyangkal diri. Hari ini mari saudara, kita tidak pernah mampu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun tanpa Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan mau hari ini setiap kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, pengurapan yang baru, sehingga kita memulai hidup baru. Mumpung masih awal saudara di tahun ini, kita mau memberikan hati kita untuk dibarui. Kita harus mengakui semua dosa dan pelanggaran kita. Ini waktunya kita mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pada hari ini apabila engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Mari saudara, ada banyak kita lihat orang-orang yang meninggal belum sempat bertobat. Ada banyak orang-orang yang kita lihat meninggal tanpa mengenali Yesus, belum sempat diinjili, belum sempat mengenal firman. Jangan sampai kita yang setiap hari Minggu ada di gereja, tetapi kita sama dengan orang di luar sana. Hari ini pastikan engkau punya rumah di sorga. Pastikan Tuhan berkenan kepadamu. Artinya saudara, kita harus berani menghadap takhta Allah. Tidak ada lagi intimidasi iblis. Tidak ada lagi dosa yang menuduh kita. Oleh karena itu kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Kita minta Tuhan membereskan semuanya. Dosa-dosa kita minta Tuhan campur tangan. Untuk kita mampu mengampuni, untuk kita mampu menerima apapun yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita tidak mengutuki Tuhan, untuk kita tetap mengucap syukur apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita butuh Tuhan.
lebih dari segalanya. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Karena sesungguhnya Tuhan sangat rindu memberkati kita. Hari ini tangan Tuhan begitu terbuka untuk merangkul setiap kita, agar kita datang kepadanya, menunggu kita untuk datang kepadanya. Tetapi hari ini, oleh karena kita sibuk dengan pekerjaan kita mencari harta yang akan kita tinggalkan, dan kita meninggalkan apa yang seharusnya kita cari, yaitu kekekalan. Hari ini, ayo saudara, mari prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bacalah firman Tuhan siang, pagi, malam. Saudara kalau punya waktu, ayo bawa keluargamu, buat mesbah doa, mesbah keluarga. Hari-hari ini Tuhan mau, di tengah pandemi di mana kita sudah tidak bisa beribadah di gereja, hari ini Tuhan mau ada gereja di tengah-tengah keluarga kita. Karena sesungguhnya gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Saudara, saya mau kasih tahu satu mimpi, ya. Mimpi ini menurut saya sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, ya. Sekali waktu saya pergi, diizinkan Tuhan jalan-jalan ke Eropa, yaitu Jerman, ya. Nah, saya keesokan harinya pengen sekali masuk ke suatu gereja yang sangat besar, ya. Nah, di dalam mimpi itu saya mau masuk, tapi ada suara bilang jangan. Saya bilang ini gereja, apa salah dengan gereja? Saya mau lihat di dalamnya, karena dari luar penampakannya sangat luar biasa, besar dan megah, dengan ukiran-ukiran yang luar biasa. Tetapi suara itu berkata jangan. Tapi saudara, saya tetap masuk. Saudara tahu, pada waktu saya masuk ke dalam gereja itu, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Dan gereja itu hancur remuk, rata sama tanah, saudara. Bahkan tidak ada satu batu di atas batu yang lainnya. Pada waktu gereja itu runtuh semuanya dari muka belakang, samping kiri kanan. Saya tidak kena apa-apa. Tidak ada satupun pecahan dari gedung itu menimpa saya. Dan saya tetap tegak berdiri. Dan hari itu, saya bingung, saya bangun, apa artinya Tuhan? Ternyata, hari ini saya mengerti. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Karena gereja itu akan runtuh, tapi orangnya, yaitu saya yang ada di dalam gereja itu, tetap tegak berdiri. Oleh karena itu saudara, waktunya semakin singkat. Tuhan mempersingkat waktunya, agar kita semua layak masuk dalam kerajaannya. Pastikan kita ada di dalamnya Tuhan. Ada di dalam pada waktu Tuhan datang menjemput kita, saudara. Saudara, setelah mimpi itu, keesokan harinya, saya benar-benar masuk ke dalam suatu gedung gereja. Ya, pada waktu saya masuk, saya pengat banget, nafas tuh nggak bisa. Rasanya sesak, saudara. Karena banyak debu. Dan ada banyak orang datang. Tapi bukan buat beribadah. Gereja sudah menjadi tempat wisata, di mana orang berfoto. Padahal waktunya beribadah. Gereja tidak lagi berfungsi sebagai tempat beribadah. Dan ternyata gereja di Eropa itu bukan lagi diisi dengan manusia-manusia yang rindu Tuhan, tetapi menjadi gereja yang kosong, menjadi tempat wisata, saudara. Oleh karena itu hari ini, Tuhan mau katakan, aku tidak berdiam di dalam bangunan yang didirikan oleh manusia, tapi Tuhan mau berdiam di hati Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Oleh karena itu mari kita datang dengan rendah hati. Pada hari ini kita katakan, mari Tuhan, jadikan aku baik-Mu yang suci kudus. Aku mau meninggalkan semua dosaku. Aku mau datang kepadamu. Basuhlah aku.
Saudara, pada waktu saudara berdoa seperti itu, rasakan saudara, hadirat Tuhan akan memenuhi. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi perenungan buat kita, untuk kita semakin hari semakin mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah hari ini kami rindu Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya umat-Mu mengalami sukacita, damai sejahtera. Melalui firman ini juga ditegur, diingatkan, diteguhkan, diajar untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin menurut dunia, buat apa percaya kepada Tuhan? Sepertinya sia-sia. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kerajaan-Mu akan dinyatakan. Engkau akan datang menghakimi dunia ini. Oleh karena itu mari Tuhan, setiap kami yang rindu, biar kiranya Engkau memberikan kepada kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Berikan kami kuasa-Mu untuk berkata tidak terhadap dosa. Mampukan kami hidup kudus dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan tutup bungkus semua jemaat-Mu tali takum dimanapun berada saat ini. Kami percaya Engkau sudah memilih mereka untuk diselamatkan. Oleh karena itu, kami percaya hari ini, setiap yang mendengar firman ini, sudah dimateraikan. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tuhan akan menaruh roh Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami belajar dan mau diajar dan mau meninggalkan dosa dan mulai hidup dalam kekudusan. Kami percaya pada saat Engkau datang yang kedua kali, setiap kami akan mendengar nama kami disebut. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi tentang dunia ini. Kami tidak takut apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena kami tahu pada saat kami melekat kepada Tuhan, percaya dengan serius kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan meluputkan kami. Kami tidak perlu tahu bagaimana caranya, tetapi di dalam perjalanan sejarah di dalam Alkitab, orang-orang yang melekat kepadamu, Engkau akan meluputkan daripada maut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di tengah penutup dari firman Tuhan kita ini saudara, saya mau kita membaca firman Tuhan di Hosea 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Saudara, dikatakan lagi, untuk mereview yang tadi ayat semua, di Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya? Di ayat Ibrani 10 ayat 39 dikatakan, saudara, ini yang terakhir. Ya, kiranya ini akan membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudara. Mari bersemangat. Jangan kejar apa yang akan kita tinggalkan, tapi kejarlah kekekalan itu.
bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan, tetapi oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu yang Tuhan mau hari ini, carilah Tuhan, sembah Dia, saudara. Dia butuh dipuji, Dia butuh disembah. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri, sehingga Dia butuh penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang menyembah dengan tulus, yang mengatakan dengan tulus, Bapa, aku menyembahmu, aku memujimu, aku percaya kepadamu. Mari tetap semangat, percaya pandemi ini akan berlalu. Pastikan roh kita tetap menyala-nyala, menyembah Tuhan. Tidak perlu takut, karena masa depan kita sungguh ada. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan menjadi pemenang di dalam setiap persoalan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengumuman GSCA Talitakum Malang, Minggu 21 Februari 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSCA Talitakum Malang bahwa hari Minggu 21 dan 28 Februari 2021 ibadah dilaksanakan secara online melalui Zoom dan video seperti biasa atau YouTube. Dimohon semua jemaat agar dapat mengikuti salah satunya. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri. Dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Dimohon kepada semua jemaat yang akan menyelesaikan iuran dana kematian 2020 dan yang belum mendapatkan kartu dana kematian 2021 agar segera menghubungi ke Bendahara Komisi Kematian Ibu Mary Yonatan. 4. Dimohon kepada semua jemaat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Sekian pengumuman GSCA Talitakum Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.